Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau signifikan dan angka taksiran. Jadi, angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini adalah contoh pengukuran benda dengan menggunakan mistar. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa panjang dari benda ini adalah yang pasti di sini adalah 2,5 lebih ya, lebih sedikit ini ya. Jadi 2,5 cm ini disebut dengan angka pasti atau yang sudah pasti hasilnya, yaitu 2,5. Kemudian lebihnya ini disebut dengan angka taksiran, yaitu lebihnya mungkin di sini ditaksir sekitar 0,5 mm. Sehingga hasilnya adalah 2,5 ditambah 0,5. Ya, satuannya cm ini 2,5 cm ditambah 0,5 mm hasilnya adalah 2,55 cm. Jadi 2,5 ini disebut dengan angka pasti, sedangkan angka 5 yang di belakang ini disebut dengan angka taksiran. Nah, 2,55 ini disebut dengan angka penting yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Jadi hasil pengukuran ini terdiri dari 3 angka penting. Selanjutnya contoh yang kedua, perhatikan hasil pengukuran dari jangka sorong berikut ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil pengukurannya untuk angka pastinya adalah 2,4 ya. Di sini 2,4, kemudian lebihannya adalah dari angka 0 kita lihat yang berimpit adalah di sini. Nah, sini skala noniusnya berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 2,4 cm ditambah 0,04 cm. Nah, hasilnya adalah 2,44 cm. Jadi 2,4 ini adalah angka pastinya, yang di sini adalah angka taksiran. Sehingga didapatkan 2,4-nya ini adalah disebut dengan angka pasti. Kemudian yang 4 yang di belakang ini adalah angka taksiran. Di sini terdiri dari 3 angka penting. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang operasi angka penting. Yang pertama adalah pembulatan. Untuk operasi pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Contohnya di sini 552,64. Misalkan di sini akan membulatkan satu angka di belakang desimal, maka dibulatkan menjadi 552,6. Karena 4 ini kurang dari 5 ya, berada di bawah 5 atau kurang dari 5. Sehingga dibulatkan ke bawah atau langsung dihilangkan sehingga menjadi 552,6. Yang kedua contohnya 354,79. Apabila dibulatkan satu angka di belakang koma, maka 9 ini kan lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas sehingga angka 7 menjadi ditambahkan 1 sama dengan 8, yaitu 354,8. Nah, yang kedua, jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, maka angka dibulatkan ke atas. Namun jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka angka dihilangkan. Contohnya di sini 445,45. Ini akan kita bulatkan satu angka desimal, satu angka di belakang tanda desimal, maka di sini genap, angka 4 genap, berarti karena di sini angkanya 5, maka langsung dihilangkan menjadi 445,4. Nah, apabila yang kedua ini contohnya angka 3 ini ganjil, kemudian di sini angka 5, maka
dibulatkan ke atas karena ganjil, sehingga 3 ini menjadi 4. Sehingga hasilnya 771,4 nih hasil pembulatannya. Berikutnya kita akan membahas aturan angka penting, yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi contoh di sini adalah 371,3. Nah, di sini semua angka ini adalah bukan 0, sehingga semua angka ini adalah angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya ada 1, 2, 3, dan 4. 4 angka penting. Yang kedua, 45,3 ini juga bukan 0 semua, berarti di sini dihitung semua 3 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak antara angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka 0 yang terletak antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi di sini ada angka 0 tapi terletak di antara angka bukan 0, maka ini juga dihitung angka penting. Sehingga kalau kita hitung angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Ini juga demikian, meskipun 0-nya banyak tapi terletak di antara angka bukan 0, maka juga dihitung angka penting. Sehingga di sini angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka penting. 0-nya semuanya dihitung sebagai angka penting. Aturan yang ketiga adalah semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Nah, contohnya ini adalah angka 0, tetapi di sebelah kirinya adalah angka bukan 0. Jadi 0-nya di depan semua. Kemudian di sini ada tanda desimal, maka 03 ini bukan termasuk angka penting. Sehingga yang angka pentingnya hanya angka 3, 5, dan 9. Jadi di sini adalah mengandung 3 angka penting. Kemudian yang berikut ini juga demikian. 0 semuanya ini tidak termasuk angka penting. Jadi yang angka penting adalah 4 dan 3. Ini adalah 2 angka penting. Kemudian aturan yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini 0,00370 yang di depan ini bukan angka penting. Karena di sebelah kiri sendiri tidak ada angka bukan 0. Tetapi 0 yang di belakang, meskipun setelah 0 ini tidak ada angka, ini tetap dianggap angka penting. Jadi angka 0 setelah tanda desimal, tetapi di sebelah kirinya itu ada angka yang bukan 0, maka dihitung sebagai angka penting. Sehingga angka pentingnya di sini adalah angka 3, 7, dan 0 setelah tanda desimal. Tapi apabila tidak ada tanda desimal, misalkan 370 begitu, berarti hanya 2 angka penting. Tapi karena di sini ada tanda desimal, maka di sebelah kanannya ini 0 yang sebelumnya ada angka yang tidak 0 termasuk angka penting. Ini adalah 3 angka penting. Kemudian di sini, nah seperti ini, 9,00 karena ada di belakang desimal, maka 0 yang di belakang desimal ini terhitung angka penting. Di sini adalah 900 adalah 3 angka penting. Nah, sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Jadi, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau angka pasti. Contohnya, 2,234 dijumlahkan dengan 2,0345. Nah, 2,234 ini kan angka taksirannya kan yang paling belakang. Jadi angka taksirannya adalah 4 dijumlahkan dengan 2,0345, angka taksirannya juga 5. Sehingga kalau kita jumlahkan, angka taksiran berada di posisi 2 angka di belakang ini, 8 dan 5. Padahal aturannya bahwa untuk penjumlahan harus mengandung atau memiliki satu angka taksiran saja, berarti yang diambil adalah yang paling depan. Sehingga di sini hasil pengukurannya adalah
4,268. 5-nya dibulatkan ke depan. Karena di sini angka genap, maka langsung dihilangkan. Sehingga hasil dari penjumlahan dari angka penting tadi yaitu 4,268. Nih. Yang kedua contohnya ya, di sini 485,78. Berarti kan angka taksirannya di 8 ini. Kemudian ditambah dengan 362. Sehingga hasilnya adalah 123,78. Di sini adalah angka taksirannya kan berada di sini ya, penjumlahan tadi. Yang depan ini dengan yang di belakang ini. Berarti hanya diambil angka taksiran yang depan, yaitu batasnya sampai angka 3. Sehingga angka 7 ini dibulatkan ke depan menjadi 4. Karena di sini ganjil, berarti kan pembulatannya ke atas. Sehingga hasil dari penjumlahan angka penting ini, pengurangan angka penting ini adalah 124. Berikutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Hasil perkalian atau pembagian angka penting ditulis sesuai dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan atau bilangan yang dibagi atau pembagi. Nah, contoh langsung ya. Nah, di sini contohnya kita akan mengalihkan hasil pengukuran 4,52 dikalikan 3,7. 4,52 ini mempunyai 3 angka penting, ya, terdiri dari 3 angka penting, 4, 5, dan 2. Nah, 3,7 ini memiliki 2 angka penting. Sesuai dengan aturannya, apabila dikalikan maka harus hasilnya harus mempunyai angka penting yang paling sedikit. Itu ini tadi 2. Nah, setelah dikalikan kan hasilnya 16,724. Ini kan mengandung 5 angka penting. Nah, jadi harus dibulatkan supaya hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit tadi di antara 2 angka penting ini kan adalah 2. Sehingga ditulis dengan, nah ini 3 angka penting, 2 angka penting. Jadi hasilnya harus juga mengandung yang angka penting yang paling sedikit yaitu 2 angka penting. Ditulis 17 karena dibulatkan dari sini. 16,724 supaya menjadi 2 angka penting kan hanya angka 2 saja yang di depan, sehingga 7 ini dibulatkan. Karena 7 ini adalah lebih dari 5, maka pembulatannya adalah ke atas, sehingga hasilnya adalah 17. Ini mengandung 2 angka penting. Contoh yang kedua, 6,25 dikalikan 0,25. 6,25 ini kan 3 angka penting. Sedangkan 0,25 ini 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya harus yang angka pentingnya sedikit, yaitu 2. Nah, sehingga ini hasil perkalian kan 1,5625. Ini masih 4 angka penting. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Sehingga kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, berarti sampai di sini 1,5. 6-nya ini dibulatkan ke atas karena di sini lebih dari 5 sehingga hasilnya 1,5, di sini 6 berarti hasilnya adalah 1,6 ya, ditulis 1,6. Itu 2 angka penting. Karena menurut aturan bahwa jika perkalian 2 angka penting maka hasilnya harus mengandung yang angka pentingnya paling sedikit. Contoh pembagian di sini 8,8 ini kan 2 angka penting dibagi dengan 1,222. Ini adalah 4 angka penting. Nah, hasilnya adalah 3,6903. Ini kan 5 angka penting. Dibulatkan karena di sini 2 angka penting yang paling sedikit, maka dibulatkan menjadi 3,7. 9 ini kan lebih dari 5, dibulatkan ke atas menjadi 3,7. Ini contoh pembagian yang kedua. Ini 7,788, 4 angka penting dibagi 2 angka penting, hasilnya juga nanti harus 2 angka penting. Nah, karena di sini 3,54, kalau dibulatkan, karena 4 ini di bawah 5, maka dihilangkan, sehingga hasilnya adalah 3,5. Ini adalah 2 angka penting. Nah, di sini ada perkalian angka penting dengan angka eksak. Angka eksak itu apa? Angka eksak itu angka yang bukan dari hasil pengukuran. Contohnya misalkan di sini ada hasil pengukuran massa gula 12,5 kg, misalkan ada 15 bungkus gula. Nah, berarti 15 ini kan bukan hasil pengukuran. Ini disebut dengan angka eksak. Apabila angka penting dikalikan dengan angka eksak, maka hasilnya harus
sama dengan jumlah angka penting yang dikalikan. Nah, di sini ini berarti 3 angka penting. Ini bukan angka penting ya, sehingga di sini angka eksak, jadi hasilnya nanti harus sama dengan angka pentingnya. Karena dikalikan hasilnya 187,5, ini kan mengandung 4 angka penting. Hasilnya harus mengandung berapa tadi? 3 angka penting, karena angka pentingnya di sini 12,53. Sehingga ditulis dengan 188. Kenapa 188? Karena 7 ini dibulatkan ya, dari 5 naik ke atas ini angka 7-nya menjadi 188. Jadi mengandung 3 angka penting. Begitu. Kemudian contoh untuk pangkat ya. Kalau pangkat misalkan 1,4 pangkat 3, berarti 1,4 itu kan 2 angka penting. Hasilnya juga harus 2 angka penting, meskipun hasil perkalian totalnya kan di sini 2,744. Berarti kita penggal sampai di sini 2,7 dibulatkan. 4-nya ini karena di bawah 5, maka hasil pembulatannya adalah 2,7, 2 angka penting. Nah, bagaimana untuk penarikan akar? Penarikan akar juga demikian. 2,56 di akar, karena di sini 3 angka penting, maka hasilnya nanti juga harus 3 angka penting. Nah, sementara hasilnya di sini kan 1,6 cm, berarti kan ini 2 angka penting, belum 3. Bagaimana supaya 1,6 ini menjadi 3 angka penting? Berarti kita tambahi dengan 0. Sehingga menjadi 1,60. Ini kan 3 angka penting. Dan tidak masalah ditambahin 0 karena kan tidak mengubah dari nilainya sendiri. 1,6 dengan 1,60 itu kan sebenarnya nilainya sama saja, tetapi berbeda dalam menentukan jumlah angka pentingnya. Jadi penulisan yang benar di sini akar 2,56 adalah 1,60 karena 2,56 adalah 3 angka penting. Demikian pembahasan kita kali ini tentang angka penting. Silakan anak-anak bisa mengerjakan tugas uji prestasi mandiri 2.3 halaman 40. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.